Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo Dao People, ketemu lagi dengan aku Siti Aisyah yang akan menemani teman-teman semua dalam 7 menit ke depan. Nah, pada video dakwah kali ini kita akan membahas dengan tema effort Rasulullah terhadap umatnya. Nah, tema ini aku angkat dari salah satu tema dalam buku berjudul Goresan Tinta Sang Dai. Nah, seperti ini teman-teman bukunya. Karya Ali Mustafa dan kawan-kawannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui nih, bahwa Nabi Muhammad merupakan pemimpin umat. Tidak pandang itu pejabat ataupun rakyat, tidak pandang itu menteri ataupun tukang cuci, bahkan tidak pandang juga loh itu konglomerat ataupun penjual tomat. Akan tetapi, Nabi Muhammad akan tetap memberi syafaat kepada seluruh umatnya yang taat. Berbicara tentang effort Rasulullah nih, beliau merupakan pemimpin yang sangat mulia. Beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Selain itu, beliau merupakan nabi yang sangat sukses dalam menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menjelaskan kepada seluruh agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik mengingkarinya. Nah, berdasarkan ayat tadi, sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk membentuk moral manusia, yang dulunya bermoral jahiliyah menuju moral yang Islamiyah, yang dulunya zaman kejam menuju zaman yang damai, dan yang dulunya mempunyai akhlak yang biadab menuju akhlak yang beradab. Itu semua merupakan buah dari hasil perjuangan Rasulullah SAW yang tiada hentinya hingga akhir hayatnya, yang rela bermandikan darah hingga berhujankan anak panah demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat besar sekali bukan teman-teman effort Rasulullah ini? Selain itu, Rasulullah SAW juga diamanahi atau sedang mengemban misi yang sangat luar biasa, yakni mengubah kehidupan manusia pada zaman itu. Nah, pada kala itu, zaman itu sudah sangat buruk sekali. Kerusakan di mana-mana, penyiksaan, bahkan kemaksiatan telah merajalela. Nah, teman-teman, zaman ini itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bayangin, di tengah-tengah zaman yang sangat sudah rusak, sangat sudah tidak karuan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah untuk membenahi akhlak manusia pada zaman saat itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman yang dirahmati Allah, meskipun Rasulullah SAW telah dijamin surga oleh Allah karena effortnya yang sangat luar biasa dalam menegakkan agama Allah, tapi Rasulullah ini masih rajin beribadah loh. Bahkan Rasulullah juga seringkali melakukan sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Nah,
Hal ini tuh membuat Aisyah selaku istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya-tanya. Kemudian Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu buat apa engkau masih bersusah payah seperti ini?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya Aisyah, bukankah aku ini hanya seorang hamba? Sesungguhnya aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur." Nah, teman-teman, tak terasa ya, kita sudah di penghujung pembahasan aja nih. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perjuangan Rasulullah terhadap umatnya itu sungguh sangat luar biasa sekali, yang mengubah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang melalui ad-dinul Islam atau melalui agama Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Selain itu, Rasulullah meskipun sudah dijamin masuk surga oleh Allah, akan tetapi Rasulullah masih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang belum tentu dijamin masuk surga, tapi kerap kali kita masih malas-malasan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, yuk mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar kita termasuk orang-orang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Unzur maqalah wala tandur manqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.